Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul A'yun. NIM 2309601069. Saya kelas 5 PAIC Universitas Islam Kiai Ahmad Musyakisha. Prodi saya PAI ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan telaah materi di sekolah. Jadi langsung saja dari pembahasan pertama. Yang pertama, di sini ada ilmu terpuji, ilmu tercela, ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu terpuji itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, contohnya itu seperti kalau contoh dari agamanya seperti ilmu akidah, fikih, akhlak, hadis dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu tercela adalah yang tidak bermanfaat bagi orang lain atau membawa keburukan dan kemaksiatan. Contohnya ilmu sihir, perdukunan, ramalan, dan ilmu menipu atau merugikan orang lain. Sedangkan ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari. Jadi fardu ain itu wajib dipelajari. Contohnya seperti ilmu ibadah, keseharian gitu, akhlak, adab. Kalau ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang wajib dipelajari bagi sebagian umat saja. Contohnya ilmu kedokteran itu kan tidak wajib. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menerangkan telaah materi Kurdis Quran Hadis di kelas SD, kelas 6 SD. Yang mana capaian pembelajaran pertama kurmernya yaitu berkaitan dengan Kurdis. Data lapangannya, buku paketnya yaitu sumber materi, observasi, pengamatan, wawancara, dan ada wawancara guru moodnya juga. Kemudian TM3E ada tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Tujuannya di kelas 6 SD itu mampu membaca surah pendek, materinya surah dan hadis pendek. Metodenya menggunakan demonstrasi, medianya menggunakan Al-Quran fisik dan buku paket. Evaluasinya yaitu penilaian kognitif dan afektif dan psikomotorik. Materi yang digunakan yaitu pertemuan ringkas, pendalamannya latihan tajwid, pengembangannya menghafal setelah jam pelajaran. Yang nomor 3 yaitu telaah materi Kurdis di tingkat SMK atau SMA. Di sini kami kelompok 4 menggunakan kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 capaian pembelajarannya ada di fase F, yaitu menganalisis Kurdis tentang berpikir kritis. Data lapangannya yaitu menggunakan buku paket, observasi, dan wawancara guru dan murid. TM3E-nya yaitu tujuannya memahami makna ayat dan hadis. Materinya Quran surah Al-Mu'minin. Metodenya menggunakan metode diskusi kelompok. Medianya menggunakan mushaf Al-Quran dan evaluasinya di kelas 11 yaitu penilaian sikap. Materinya yaitu Quran surah Al-Mu'minin, pendalamannya Quran surah Al-Mu'minin, dan pengembangannya membuat proyek. Selanjutnya di kelas 12 capaian pembelajarannya sama di fase F, menganalisis Kurdis tentang berpikir kritis. Data lapangannya buku paket, ada observasi juga, wawancara guru dan murid. Tujuannya TM3E-nya yang pertama tujuannya di kelas 12 yaitu menanamkan sikap sabar dan tawakal. Materinya Quran surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Metodenya menggunakan ceramah interaktif, medianya menggunakan video kisah Nabi, dan evaluasinya yaitu ujian lisan tafsir ayat. Kemudian materinya yaitu Quran surah Al-Baqarah dan Al-Imran, pendalamannya mengaitkan konsep sabar dan tawakal, pengembangannya proyek sosial. Selanjutnya nomor 4 yaitu ada telaah materi akidah di tingkat SD. Di sini saya ada di kelas 6 SD.
Capaian pembelajarannya yaitu di kelas 6 SD menggunakan fase A, yaitu mengenal rukun iman. Dan data lapangannya ada buku paket, observasi, wawancara guru dan murid. TM3E-nya ada tujuan, memahami dan meyakini rukun iman, materinya hari akhir, metodenya ceramah interaktif, media, diagram tahapan hari akhir, dan evaluasinya menggunakan uraian sederhana. Materinya hari akhir, pendalamannya membahas amalan penyelamat, dan pengembangannya menggunakan membuat poster. Selanjutnya nomor 5 itu telaah materi akidah di tingkat SMA atau SMK di kelas 11. Capaiannya itu sama. Di kelas 11 itu fase F, menganalisis cabang-cabang iman. Data lapangannya ada buku paket, observasi, wawancara guru dan murid. Kemudian TM3E-nya tujuannya memahami kitab, malaikat dan rasul. Materinya malaikat dan tugasnya, metodenya analisis ayat, medianya menggunakan tabel malaikat, dan evaluasinya tes uraian. Kemudian materinya menggunakan malaikat dan tugas-tugasnya malaikat, pendalamannya menganalisis perbedaan kitab dan suhuf, kemudian pengembangannya yaitu drama. Di kelas 12 capaiannya sama, menggunakan fase F, menganalisis cabang-cabang iman. Data lapangannya ada buku paket, observasi, wawancara guru dan murid. TM3E-nya ada tujuan, yaitu menjelaskan hari akhir dan takdir. Materinya menggunakan hari akhir, metode ceramah dan diskusi, medianya menggunakan video, dan evaluasinya tes esai. Materinya hari akhir, pendalamannya mengkaji surah Al-Hadid, dan pengembangannya debat ilmiah. Yang nomor 6 itu telaah materi akhlak di tingkat SD. Di kelas 6 SD, capaian pembelajarannya menggunakan fase F, yaitu mengenal dialog antar agama dan kepercayaan. Data lapangannya ada buku paket, observasi, wawancara guru dan murid. TM3E-nya ada tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Tujuannya yaitu memahami perbedaan akhlak terpuji dan akhlak tercela. Materinya definisi akhlak, metodenya menggunakan cerita dan diskusi kelompok, media ada media video dan gambar, evaluasinya observasi sikap. Materinya definisi akhlak, pendalamannya mengaitkan akhlak dengan contoh, pengembangannya yaitu proyek. Nomor 7 itu telaah materi akhlak di tingkat SMK dan SMA. Di kelas 11 capaian pembelajarannya menggunakan fase F, menganalisis cabang iman, keterkaitan iman, Islam dan ihsan. Data lapangannya sama, menggunakan buku paket, observasi, wawancara guru dan murid. Tujuannya menjelaskan makna akhlak, materinya akhlak terpuji dan tercela, metodenya menggunakan diskusi kelompok, medianya menggunakan PPT, poster edukatif, dan evaluasinya tes tulis. Materinya akhlak terpuji dan akhlak tercela, pendalamannya analisis mana akhlak terpuji dan tercela, pengembangan diskusi studi kasus masalah akhlak remaja. Selanjutnya di kelas 12 capaiannya sama di fase F, keterkaitan iman, Islam dan ihsan. Data lapangannya buku paket, observasi, wawancara guru dan murid. Tujuannya memahami konsep akhlak terpuji dan tercela. Materinya ada kedudukan akhlak dalam Islam, menggunakan metode ceramah interaktif, medianya menggunakan buku teks, akhlak dan PPT, evaluasi penilaian sikap. Medianya sama, buku teks, akhlak dan PPT. Pendalamannya pengertian akhlak terpuji dan tercela, pengembangan diskusi kasus tentang kejujuran. Kemudian nomor 8 telaah materi fikih di tingkat SD. Di kelas 6 menggunakan fase C. Capaiannya fase C memahami zakat, infak, sedekah dan hadiah.
Data lapangan, ada buku paket, observasi wawancara guru dan murid. Tujuannya memahami ibadah, materinya ada toharoh, cara wudhu dan tayamum, metodenya menggunakan ceramah interaktif, medianya ada gambar dan alat praktik. Evaluasi penilaian sikap, materinya yaitu ada toharoh, cara wudhu dan tayamum, pendalamannya pengertian toharoh, hadas dan najis, pengembangannya praktik langsung wudhu, tayamum dan sholat. Kemudian teman-teman nomor 9 itu telah materi fikihnya dari tingkat SMA. Di kelas 11 capaian pembelajarannya dari fase F, menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan konsep pernikahan. Data lapangannya sama seperti sebelumnya, ada buku paket, observasi, wawancara guru dan murid. Tujuannya menjelaskan ketentuan pernikahan, talak dan rujuk. Materinya ada munakahat, talak, rujuk dan metodenya menggunakan metode ceramah, tanya jawab. Medianya menggunakan buku paket dan PPT. Evaluasinya penilaian sikap. Materinya munakahat, talak dan rujuk. Pendalamannya ada dalil Al-Quran, hadis tentang pernikahan dan talak. Pengembangannya studi kasus pernikahan muda. Kemudian di kelas 12, capaian pembelajarannya ada muamalat dan riba. Data lapangannya buku paket, observasi, wawancara guru dan murid. Tujuannya memahami muamalah. Materinya pengertian prinsip fikih muamalah. Tujuannya memahami muamalah, materi pengertian prinsip fikih muamalah. Metodenya ada ceramah interaktif dan tanya jawab. Medianya menggunakan buku paket dan PPT. Evaluasi penilaian sikap dan pengetahuan, materinya pengertian prinsip fikih muamalah, pendalaman dalil kurdis muamalah dan riba, pengembangannya studi kasus transaksi. Di nomor 10, diskusi 10 ini ada telaah materi sejarah peradaban Islam di tingkat SD di kelas 6. Capaian pembelajarannya di fase C yaitu menghayati ibrah dan kisah Nabi. Data lapangannya ada buku paket, observasi, wawancara guru dan murid. Tujuannya yaitu memahami perjalanan sejarah. Materinya perkembangan Islam masa khalifah. Metodenya menggunakan metode ceramah. Medianya ada gambar tokoh, buku paket. Dan evaluasinya tes tertulis, materi perkembangan Islam masa khalifah, pendalaman makna hijrah dalam kehidupan sehari-hari, pengembangannya menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW. Dan materi terakhir kita yang nomor 11 yaitu ada di tingkat SMK atau SMA, telaah materi SPI Sejarah Peradaban Islam di kelas 11, capaiannya menggunakan fase F yaitu menganalisis peran keteladanan tokoh ulama. Data lapangannya ada buku paket, observasi dan wawancara guru dan murid. Tujuannya memahami perkembangan sejarah Islam. Materi sejarah Khulafaur Rasyidin, metodenya menggunakan metode ceramah, media, buku paket, dan peta wilayah. Evaluasi penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Materinya sama, ada sejarah Khulafaur Rasyidin, pendalamannya di kelas 11 yaitu prinsip pimpinan Islam, pengembangannya diskusi perbandingan gaya kepemimpinan. Selanjutnya di kelas 12, capaian pembelajarannya sama ada di fase F yaitu tokoh ulama menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Data lapangannya ada buku paket, observasi dan wawancara guru dan murid. TM3E-nya ada tujuannya yaitu memahami perkembangan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Materinya ada sejarah dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Metodenya ada menggunakan diskusi kelompok dan analisis sejarah. Medianya menggunakan buku dan PPT dan peta. Evaluasinya penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Materinya yaitu sejarah dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Pendalamannya menggunakan pemahaman faktor kemunduran Islam. Pengembangannya yaitu studi tokoh ilmuwan muslim. Alhamdulillah, tema 1 presentasi dari saya dari tema 1 sampai 11 sudah dipresentasikan secara singkat, dan saya mengucapkan terima kasih yang telah mau mendengarkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.